Halo semua, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas T08. Tapi sebelum itu perkenalkan kami dari PR06. Nama saya Agnes Monika Sanjani Hareva dengan NIM 12S22049 dan Nah, PR saya. nama saya Jeremy Mark Valentino Nainggolan dengan NIM 12S22002. Baiklah, di sini kami akan mulai mempresentasikan hasil codingan kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan tugas tambahannya, yaitu akan dibacakan oleh pers saya. Baik, ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu kita itu disuruh mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas pada lingkup dunia akademik. Nah, di sini kita bisa melihat setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Yang pertama, ada fitur yang pertama, penyimpanan informasi GPA. Ini adalah fitur tambahan dari codingan ini, yaitu dengan menambahkan grade point average atau yang biasa disebut IPK indeks prestasi kumulatif atau IPS indeks prestasi semester untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua, ada fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Nah, fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, ada fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Dan yang keempat, ada fitur untuk menghitung GPA. Nah, di sini juga ada poin pentingnya, yaitu untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dan dengan tipe data float. Dan selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi pre-student perlu disesuaikan. Nah, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan diset fixed size 10 elemen di masa mendatang. Ukuran ini dapat dibuat dinamis. Nah, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu fungsi print assignments yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukannya. Dan untuk mengeset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi yang baru, yaitu set enrollment grade. Dan nilai itu akan diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Nah, jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Nah, yang terakhir, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu calculate GPA. Pada saat menghitung GPA hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Nah, di sini kami sudah membuat code-nya dengan tambahan fungsinya, yaitu si calculate GPA, set enrollment grade, dan penambahan pada print student, yaitu ada underscore student GPA. Akan dijelaskan sedikit oleh saya. Baiklah, di sini kita bisa melihat dengan membuat 4 header, yaitu academic data seperti biasa, dan selanjutnya lalu ini merupakan lanjutan ini merupakan codingan yang pada minggu lalu kami kerjakan, yaitu dan juga seperti yang sudah dijelaskan seperti minggu lalu, yaitu di mana kita membuat si nilai itu menjadi teks, di mana akan keluar teksnya A jika grade-nya A gitu kan sampai ke bawah. Lalu kita meng-return teks itu sendiri. Lalu pada fungsi yang kedua, yaitu kami membuat float calculate performance. Itu juga merupakan codingan yang sebelumnya juga yang minggu lalu sudah kami kerjakan dengan menghitung performance, di mana si grade A itu merupakan 4 IPK-nya 4 gitu kan. Jadi kalau misalnya grade AB maka performance-nya itu 3,5, grade B maka performance 3,0, dan seterusnya sampai kita membuat return di mana performance itu dikali setiap kredit itu. Nah, di sini untuk mengerjakan ini seperti biasa, ini void print course ini tidak kami ganggu gugat, dan di sini yang pada codingan sekarang yaitu pada void print student itu diminta untuk menambahkan nilai pada GPA untuk ditaruh di
bagian studentnya gitu. Jadi tambahan printf yaitu student_student.gpa untuk mengambil IPK mahasiswanya. Di sini kami menggunakan dalam printannya yaitu persen titik 2F untuk mengambil 2 di belakang koma seperti itu. Dan di sini kami menambahkan parameternya itu student GPA. Nah, baik, di sini kami akan membuat, di sini adalah tambahan di bagian struct, di mana kami membuat untuk menambahkan si GPA itu masuk ke student. Jadi kami mengassign si std.gpa itu masih dia tuh 0. Lalu baiklah, di sini kami akan masuk ke fungsi void calculate GPA untuk menghitung berapa sih total dari IPK mereka gitu. Baiklah, akan dilanjutkan oleh peer saya. Nah, di sini ada fungsi calculate GPA yang berfungsi untuk perhitungan grade point average pada setiap mahasiswa. Dan parameternya itu struct student, struct enrollment, dan enrollment size. Di sini kami assign dulu KPI itu sama dengan 0,0 karena dalam asumsi kami IPK pada setiap mahasiswa itu kalau sebelum dimasukin grade-nya itu sama dengan 0,0. Terus ada total SKS sama dengan 0 karena asumsi kami sama seperti sebelumnya, di mana kami belum tahu berapa SKS yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Di sini ada dua loopingan. Yang pertama itu untuk menghitung si GPA, dan yang kedua untuk menghitung si total SKS yang diambil mahasiswa tersebut. Di sini seperti loopingan biasa dimulai dari 0 dan kurang dari enrollment size-nya tersebut, dan kami menggunakan compare antara si student ID pada kamar ke enrollment CI dengan si ID student. Dan jika si compare itu benar, maka kami akan menambahkan variabel GPA-nya itu. Untuk perhitungannya ini kan GPA itu kan sama dengan GPA ditambah calculate performance. Nah, si calculate performance-nya ini tadi sudah dihitung dengan performa dikali kredit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total SKS-nya tersebut. Kita compare juga si student ID itu apakah sama dengan student ID. Nah, maksud kami untuk mengcompare yang kedua ini untuk menentukan apakah ID si student itu sama. Nah, kalau sama kan berarti ada perubahan pada si course-nya, ada perubahan pada si grade-nya kayak gitu. Makanya kami hanya nge-compare enrollment kamar KI pada bagian student ID dengan si student ID yang ada pada T0. Nah, di sini kan ada si grade A dan si grade AB. Jadi perhitungannya itu kan berarti si grade itu kan berubah. Makanya kalau dia si ID-nya itu sama, berarti ada perubahan yang dengan yang lainnya. Makanya kami membuat di compare. Nah, kalau dia benar akan dihitung di si GPA-nya dan si total SKS-nya. Di sini ada variabel baru yaitu IPK. Dan si IPK ini adalah si GPA dibagi total SKS. Misalnya kan kita ngambil 2 mata kuliah. Yang pertama itu Pempis dan yang kedua itu Pempros. Nah, dua-duanya ini kan masing-masing mempunyai 2 kredit. Kredit 2. Nah, kalau misalnya yang kita si Pempros ini kita dapat A dan si Pempis ini kita juga dapat A, si GPA ini akan menyimpan sejumlah 8 apa nih? 16 dengan IPK 16. Terus di SKS-nya kita akan hitung. Nah, si SKS, cara menghitung SKS-nya ini itu menggunakan si enrollment I ke I pada bagian si course dan si kredit. Nah, kalau misalnya si ID-nya itu sama, kan si course ini kan berarti dia nambahi matkul yang diambil. Nah, si matkul yang diambil ini kita sudah tahu kreditnya itu berapa, maka dia akan ditambahi pada si total SKS. Nah, si total SKS ini sesuai dengan contoh yang tadi, berarti dia sudah menyimpan sebanyak 4 SKS. Nah, kita akan hitung 16 dibagi 4. Nah, kalau 16 dibagi 4 itu kan jumlahnya 4,00 kan, sesuai dengan si plot dengan 2 digit di belakang koma. Nah, si IPK ini kita akan masukkan pada si struct student pada bagian GPA-nya agar dia bisa ngeprint student di sini underscore student.gpa agar dia bisa menampilkan
berapa IPK-nya si mahasiswa tersebut. Nah, pada bagian fungsi ini akan dilanjutkan oleh peer saya. Baiklah, di sini ada fungsi void set enrollment grade di mana dengan parameternya ada struct course, struct student, struct enrollment, lalu uncensored and integer enrollment size dan enum si grade-nya. Nah, fungsi ini pun berfungsi untuk men-set grade dari tiap mahasiswa yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya IPK-nya tadi yang sudah jelaskannya dari saya sebelumnya itu akan masuk ke bagian masing-masing mahasiswa. Jadi di sini kami melakukan loopingan for juga, di mana seperti biasa di situ dengan pengkondisiannya itu short I sama dengan 0, di mana I lebih kecil dari enrollment size-nya dan dia akan berlanjut terus I increment, di mana kami membandingkan juga kembali, di mana membandingkan si bagian si code pada si enrollment ini dengan membandingkan dengan si course kodenya. Jadi si kodenya itu yang didapat dari si course-nya itu kalau sama, kalau dibandingkan dia sama, dia akan masuk lalu dan juga kami membuat perbandingan yang kedua, yaitu di mana membandingkan nama pada studentnya pada kamar si enrollment, yaitu kamar ke-0. Baiklah, kami akan mencoba runkan codingannya sesuai yang diinginkan. Nah, untuk bagian tes case 01 di sini outputnya itu sudah sesuai dengan yang diminta dan yang si 02. Nah, di sini juga sama untuk tes 03. Nah, ada keluar si grade-nya dari masing-masing mahasiswa, dan untuk 04 keluar dengan si IPK-nya tersebut. Nah, sekian dari hasil presentasi kami dari Per 06 izin pamit mengundurkan diri. Terima kasih.